Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumsi yang ada di dalam akuntansi. Assumption ini secara umum ada dua ya, monetary unit dan economic unit. Asumsi itu sendiri apa? Asumsi itu adalah dasar ya dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi sebelum menyusun laporan keuangan kita harus paham beberapa asumsi ya, beberapa dasar. Asumsi itu adalah dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Oke. Monetary unit itu adalah pengertiannya ya, asumsi unit moneter, artinya laporan keuangan yang menggunakan satuan moneter atau satuan uang. Jadi seragam, semua dicatat menggunakan satuan uang ya, entah itu aset, entah itu hutang, semua dicatat menggunakan satuan moneter atau satuan uang. Oke, saya ulangi. Asumsi unit moneter berarti laporan keuangan yang menggunakan satuan uang atau unit moneter. Seragam dalam pencatatan. Oke, menggunakan satuan unit uang ya, seragam. Jadi semua yang ada di laporan keuangan itu dinilai dalam satuan unit uang. Oke, kemudian economic unit. Economic unit ini adalah aktivitas ekonomis perusahaan itu dibedakan dengan pemilik usaha. Jadi, dalam satu perusahaan, ini kan ada aktivitas ekonomi perusahaan, ada aktivitas dari ownernya. Jadi, ketika ada pengeluaran owner atau pemilik yang bersifat pribadi, tidak bisa dimasukkan dalam laporan akuntansi keuangan. Jadi, ini ada owner, ini ada entitas bisnis ya, entitas bisnis atau perusahaannya ya, perusahaannya. Nah, ketika owner mengeluarkan cash untuk kepentingan pribadinya, misalnya membeli kendaraan pribadi, itu tidak untuk kepentingan perusahaan, maka cash yang keluar untuk membeli mobil tersebut tidak boleh dicatat di laporan keuangan perusahaan. Jadi harus dipisahkan, namanya economic unit ya. Jadi economic unit itu adalah asumsi di mana aktivitas ekonomis perusahaan dibedakan dengan aktivitas ekonomis pemilik usaha. Ya. Jadi dibedakan. Tidak boleh aktivitas atau pengeluaran pribadi dari pemilik atau owner ini dicatat di laporan keuangan perusahaan. Tidak boleh ya. Itu namanya asumsi economic unit. Nah, perusahaan itu sendiri ternyata kan macam-macam ya. Ada perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Jadi ownernya satu orang. Nah, ini kategori nomor 1 ini proprietorship ini adalah dimiliki oleh satu orang. Biasanya tipenya bisnisnya usahanya jasa ya, bukan penjualan barang tapi jasa, entah itu perusahaan konsultan akuntansi atau perusahaan jasa apapun ya. Kemudian biasanya tipe usahanya usaha kecil dan segala macam laba rugi ditanggung oleh satu orang ya, dan juga hutang juga ditanggung satu orang. Nah, ini kepemilikan satu orang, satu owner. Nah, ini satu owner ini, satu pemilik ini, dia tidak boleh aktivitas pribadinya disamakan dengan aktivitas perusahaan. Yang kategori usaha yang kedua itu partnership atau dimiliki dua orang atau lebih. Pemiliknya dua orang atau lebih ya, ownernya ya. Biasanya di Indonesia ada yang namanya CV ya. Perusahaan CV itu termasuk partnership. Jadi dimiliki oleh dua atau lebih orang. Kemudian biasanya retail atau perusahaan dagang, bisa juga perusahaan jasa. Kemudian biasanya hutangnya lebih banyak ya, dan ada partnership agreement. Jadi ada perjanjian antar sesama owner atau pemilik. Kemudian yang terakhir corporation, kalau di Indonesia biasa dibilang PT ya, perseroan terbatas. Ini dimiliki oleh banyak ownership dan dibagi menjadi beberapa share. Jadi ada saham. Jadi pemilik akan mendapatkan share. Ya. Share ini saham.
atau lembar saham, pemiliknya banyak. Kalau ini pemiliknya 2, ini 1. Kalau ini banyak investor yang masing-masing memiliki saham atau share. Nah, corporation ini akan lebih kompleks lagi, sehingga economic unit ini harus benar-benar asumsinya dipegang oleh si pembuat laporan keuangan, ya. Dasar pembuatan laporan keuangan untuk economic unit ini penting ketika dia mencakup unit perusahaan yang besar seperti PT atau CV. PT ini biasanya dia sudah legal, ya, under law, jadi ada hukumnya, juga berbadan hukum, dan entitasnya harusnya dipisahkan, ya, antara owner dengan entitas. Jadi tidak boleh membawa kepentingan apapun, semua kebutuhan untuk perusahaan. Oke. Ada juga asumsi-asumsi lain, ya, selain dari 2 asumsi yang harus benar-benar dipegang ini. Yang satunya adalah asumsi kelangsungan hidup atau going concern, ya. Going concern. Going concern ini adalah asumsi kelangsungan hidup atau sustainability atau keberlanjutan. Jadi pencatatan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan itu dimungkinkan ada, ya. Jadi aset tetap walaupun saat dibeli dicatat secara monetary atau uang, dia akan selalu dicatat di laporan keuangan dan nilainya disesuaikan dengan pemakaian. Misalnya harga komputer ketika dibeli adalah menghabiskan misalnya seluruh kantor 100 juta rupiah, dan nilai 100 juta rupiah ini tiap bulan akan dicatat, dikurangi dengan nilai pemakaian atau nilai residu, ya, yang dicatat nilai residu. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi ketika membuat laporan keuangan, si aset tetap akan selalu dicatat karena kita memegang asumsi going concern. Asumsi perusahaan ini akan berlangsung hidup lama, sustainable. Jadi selalu dicatat aset tetap ini. Kemudian satu lagi ada asumsi periodisitas, yaitu sebentar. Kalau yang ini tadi keberlanjutan, ya, kelangsungan hidup perusahaan. Periodisitas ini asumsi ketika menyusun laporan kita harus memegang satu periode tertentu, entah bulanan, entah tahunan, ya, tahunan atau bulanan. Jadi ada periode. Asumsi periodisitas adalah asumsi di mana penyusunan laporan berdasarkan periode tertentu. Nah, keempat asumsi ini perlu dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan penyusunan laporan keuangan, laporan tahunan atau laporan bulanan. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, sekian materi assumption in accounting. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.